Hai sahabat pintar, selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar untuk SD kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 3. Namun sebelum kita mulai, kita membaca bismillah terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberikan kesehatan. Seperti yang kalian lihat, makna penting persatuan dan kesatuan. Festival budaya. Festival budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Pentas budaya daerah di samping tampak indah bukan, yang ditampilkan bersama-sama itulah makna persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal karena kemajemukannya. Kemajemukan menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan, sikap toleransi, serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Jadi, makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan. Dengan gotong royong, pekerjaan terasa ringan dan cepat. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan dalam sikap rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Oke, kamu telah mengamati beberapa contoh peristiwa dalam kegiatan sehari-hari yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Apa sajakah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa? Ayo jelaskan. Makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut ya. Yang pertama adalah menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Dan yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Nah, anak-anak, itulah tadi makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, berikut ini adalah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah gotong royong dan bekerja sama. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, semangat kekeluargaan. Dan sikap yang kelima adalah tolong-menolong. Itulah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap saling menjalin persatuan dan kesatuan. Untuk memenuhi beragam kebutuhan manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing. Perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija.
Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan penanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Hasil perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Selanjutnya yang ketiga, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil seperti kambing, domba, dan kelinci. Dan unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. Berikutnya adalah perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perairan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nilai, bawal, dan lele. Selanjutnya yang kelima, kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap pengundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, dan damar. Kemudian pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkan perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Nah, yang ketujuh adalah perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta. Nah, kemudian perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari prosedur ke konsumen berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha pengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah barang memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Nah anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.